Halo Sobat Hobis, kembali lagi di vlog gua. Akhirnya gua sekian 6 bulan terakhir atau 7 bulan terakhir gua baru ngevlog hari ini. Karena gua sibuk sekali dengan pekerjaan gua di luar dunia perpedalan dan di luar permusikan. Ya akhirnya ya gue bisa balik lagi ke sini dan gue seneng banget. Dan video perdana gue di 2022 ini udah mau akhir ya, nih November, udah mau akhir tahun ya. Ini gue akan membahas satu topik yang pengen banget gue bahas sebenarnya dari awal gue berkecimpung di dunia perpedalan. Salah satunya pedal yang ini, kalau teman-teman tahu, gue kan punya Klon KTR ya. Ini kebetulan masih sirkuitnya masih asli gitu. Nah, bisa nggak ya ada yang menggantikan Klon KTR ini? Karena gue suka banget, I love it, this pedal. So, mungkin nggak ya di satu pedal ini gue bisa mendemokan kepada sobat hobi sekalian bahwa ini tuh bisa digantikan. Oke, stay tune. Ya, seperti yang gue bilang di introduction gue, pedal misterius yang bisa menggantikan, menurut gue bisa menggantikan Klon KTR ini sebenarnya banyak beredar di pasaran. Ya, bisa kita sebut saja ya, kayak seperti Boss, seperti MXR, terus lalu ada Electro Harmonix, lalu sekarang ini beredar banyak sekali klon ya. Jadi istilahnya kopi anak klon, tapi ya bisa dibilang dia dimodified sedikit atau mungkin dia seperti di upgrade sedikit atau bahkan sama dengan klon KTR atau klon Centaur yang dibuat oleh Bill Finnegan ini. Gue suka banget pedal ini, karakternya menurut gue sangat-sangat otentik, dan ya mungkin menurut orang banyak hate-nya ya, banyak hatersnya, tapi ya itu menjadikan sebuah klon ini sebuah perbincangan. Nah, gua tuh salah satu yang pro dengan klon ini karena menurut gua di tone gua klon ini tuh bisa me-enhance strat gue gitu, khususnya strat ya. Yang gitar-gitar lain tidak, gitar-gitar yang bukan strat gue nggak akan mendemokan. Gue khusus untuk strato karena gue Stratocaster player. Oke. Nah, menurut gue ini sangat-sangat mengenhance tone banget. Mungkin ya di luar sana banyak ya yang seperti Electro Harmonix dengan Soulfood-nya, lalu MXR dengan Sugar Drive-nya, lalu banyak sekali, apalagi builder Indonesia sekarang sangat-sangat kreatif untuk membuat klon Centaur klon ini dengan bermacam-macam jenis dan bermacam-macam tipe yang mereka buat gitu ya. Maksudnya tipe sirkuitnya apa, nanti ditambah op-amp atau germanium, kita kan nggak tahu gitu, atau mungkin digantikan dengan silicon gitu, kita kan nggak tahu. Nah, cuman ada satu pedal yang menurut gua bukan dari line-nya dia, tapi menurut gue dia bisa menggantikan dan hampir 11-12 atau mungkin bisa 12-12, yaitu menurut gue Boss Metal Zone. Ini pedalnya. Nah, kenapa pedal ini yang menjadi seperti menurut gua bisa menggantikan Klon Centaur dengan harga yang mungkin cukup bisa dijamah oleh siapapun. Walaupun ini serinya Wazacraft ya. Wazacraft ini kebetulan made in Japan. Ini kelihatan nggak? Nah, ini made in Japan. Gimana ya lihatnya? Ya gini lah ya. Udah ketahuan. Nah, ini made in Japan. Wazacraft ini memang full of surprise menurut gua karena salah satu pedalnya dia which is Blues Driver Wazacraft itu gue sangat mengidolakan, tapi sampai sekarang gue belum punya sih, mungkin nanti lah.
gitu. Nah, yang bikin mess gue dengan Metal Zone ini adalah equalizernya. Jadi gue di sini nanti akan head to head dengan clone KTR ya, gitu. Nah, seperti yang Sobat Hobis tahu, equalizer dia itu banyak sekali. Nih, kalau bisa fokus nggak nih? Nah ini dia ada high-nya, ada low-nya, ada mid-nya. Nah, mid-nya sampai dengan dua ya. Ada frekuensi mid frequencies dan middle gitu. Nah, ini menurut gue menarik nih pedal ini karena salah satu sebenarnya pertanyaan gue bukan itu sih. Sebenarnya pertanyaan gue kenapa Boss menamakan ini Metal Zone gitu. Padahal itu nggak metal-metal banget. Menurut gue nih, distorsinya dia nih, ini nih apa namanya knob distortionnya dia. Ini nih menurut gue bisa sangat jauh gitu frekuensinya. Maksudnya kadar distortionnya itu sangat-sangat apa ya, panjang gitu. Dia ya sebenarnya ini udah didemokan oleh teman-teman kita di luar negeri. Ya bisa cek lah, banyak sekali orang-orang yang, apalagi salah satunya tuh Dead Pedal Show ya. Gue terinspirasi sama dia sih, cara dia apa namanya istilahnya kayak head to head gitu antara ini dengan waktu itu dengan ODR dengan clone, tapi clone-nya dia pakai G-Rocket ya, lalu rat, dan ya memang ini tidak bisa fast karena mungkin fast sirkuitnya terlalu rumit ya, bukan rumit ya, tapi terlalu unik gitu dengan ini kan modern distortionnya. Nah, nanti gue akan mendemokan, tapi gue tidak akan berbicara karena menurut gue ini harus didengar Pak memakai kuping yang sangat maksudnya istilahnya kayak ini nggak bisa didengarkan dengan interupsi seperti gua ngomong, oh ini seperti ini nggak bisa. Kita harus mendengarkan, apalagi kalau bisa dengan mata tutup. Nah, gua di sini switch-nya itu menggunakan custom dari Fatmark, itu ada di bawah di pedalboard gue. Nah, nanti ada ya gue pakai Bugura gua tube M, nanti langsung ke GFI Capzeus yang mono, langsung ke sound card gitu. Nah, GFI Capzeusnya gua pakai vintage kalau nggak salah, vintage 30 apa something gitu, lupa gue. Nah, analog delay-nya gue pakai Maxon AD900, lalu ya gitar gue pakai Strat gitu. Nah, yuk kita saksikan aja.
Ya, Sobat Hobis, akhirnya ya. Ini sebenarnya konten yang pengen gue buat banget sih, karena gua itu pengen ngebuktiin gitu ya, karena gue juga sayang sih kalau misalnya gue dapet tahun manggung atau misalnya ngebantuin temen gue gitu kan, teman-teman gue yang musisi-musisi hebat itu, gue menggunakan ini kan agak takut ya. Karena secara ini memang sirkuitnya, kalau dari Bill Finnegan itu dia ngomongnya sirkuitnya itu tidak lagi sama gitu dengan sirkuit pendahulunya. Itu bisa dicek di YouTube-nya dia. Tapi menurut gue, sejauh gue memandang Bill Finnegan ya, pasti dia melakukan sesuatu hal yang tidak akan sembrono gitu. Maksudnya tidak akan sembrono tuh, produk ini dengan produk yang dia buat 1, 2, 3 itu tidak akan berbeda. Ya walaupun nanti ada kayak ya kita bisa tahu lah, elektronik itu kan pasti ada batas umurnya gitu ya. Tapi kita lihat aja gitu, karena sejauh gua melihat sih belum pernah ada yang beli lagi klon yang baru-baru ini gitu, yang Bill Finnegan ngomong. Tapi ya banyak yang sudah membuat seperti yang baru-baru ini tuh Warm Audio. Itu menurut gua ya that's a groundbreaking ya for Warm Audio. Ya gue salut sih sama mereka. Terus lalu ada beberapa industri pedal di Indonesia yang custom juga, menurut gue juga nggak jelek-jelek amat gitu, malah menurut gue lebih bagus. Karena katanya sih sempat gue denger dia bisa menggantikan ampli yang kotak itu, yang dari yang tube yang kotak itu gitu. Nah ya banyak banget. Nah salah satunya Boss ini tuh menurut gua salah satu pedal yang unik banget, apalagi yang Wazacraft. Ini worth it kok untuk dibeli. Walaupun ya harga barunya mahal, cuman ini worth it banget untuk dibeli. Ini salah satu masterpiece-nya Boss yang pernah gue coba gitu. Untuk yang delay apa segala macam belum gue coba, belum gue beli, mungkin nanti lah. Terus setelah itu ada Blues Driver. Menurut gue Blues Driver yang Wazacraft itu midnya lebih full menurut gue, karena gue udah pernah nyoba tapi gue belum ngulik. Dan menurut gue dia lebih baik daripada pedal-pedal Touch Screamer Inspired menurut gue, karena lebih daging aja, banyak dagingnya gitu Blues Driver. Kalau
Kalau Top Screamer ya gue nggak tahu ya, mungkin gitar gue juga bukan settingan untuk Top Screamer gitu. Malah jadi ngomongin Top Screamer nih. Jadi ya ini menurut gue bisa dibilang 12-12 ya. Mungkin ini bisa digantiin, mungkin ini bisa digantiin oleh ini gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sorry banget gue baru bisa ngonten di November ini karena ya mungkin gue sibuk kerja. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, dan yang belum subscribe please subscribe, gratis kok, tenang aja. Yang ingin komen silahkan komen di bawah, yang positif ya, tapi ya kita sharing-sharing aja untuk perbedaan, karena ya balik lagi, pedal itu efek gitar atau mungkin sampai amplinya gitu, itu bukan hal yang benar atau salah gitu. Dan menurut gue semua gitaris tuh punya karakteristiknya masing-masing. Jadi gue mendemokan dia berdua ini bukan semata-mata untuk kenapa gue beli ini, lu harus beli ini, terus gue punya ini kenapa gitu. Bukan semata-mata untuk itu, tapi untuk gue ingin menunjukkan aja, karena menurut gue klon yang seperti ini aja itu sekarang bisa digantikan dengan ini gitu. Ya mungkin ada pro dan kontranya ya setelah video ini, mungkin. Tapi ya senang sekali, glad to be back, and please subscribe, please like this channel and comment under the video. Thank you, gua Haryo, bye bye.